Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Khayurnisa, NPM 19 10 70 1005, kelas peternakan A. Tetapi pada mata kuliah industri perunggasan saya terdapat pada kelas 2. Jadi maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini yaitu menyelesaikan tugas industri perunggasan yang telah diberikan Pak Bayu mengenai menceritakan ulang hasil resum dan kemudian mengambil kesimpulan yang telah dibuat. Langsung saja pada video yang pertama, yaitu pada suatu peternakan perlu melakukan pemeriksaan ulang pada spesies ternaknya, karena hal ini sangat penting ketika suatu peternakan tersebut akan menjual produk unggas kepada konsumen. Jadi pada konsumen akan sangat merasa aman dan juga tidak berbahaya. Kemudian untuk melakukan penjualan produk unggas ini tersendiri tidak memerlukan izin atau lisensi karena hanya menjual daging unggas saja, yang mana proses pembesaran unggas tersebut di peternakan itu tersendiri atau di tempat itu tersendiri. Jadi produk daging unggas ini dapat dipotong beberapa bagian, tetapi juga bisa dijual dalam keadaan hidup atau langsung disembelih kemudian dijual dalam masih keadaan utuh. Hal tersebut sesuai dengan permintaan dari konsumen itu tersendiri. Jadi dalam spesies unggas tersebut bermacam-macam, seperti ada bebek, angsa, itik, atau kalkun. Maka dari itu, sebelum memelihara spesies unggas perlu dilakukan pemikiran yang matang, karena pemeliharaan unggas tergantung pada situasi yang ada untuk kandang dan untuk pembesarannya, dan juga perlu keadaan yang menjaga dari ternak tersebut dari pemangsa atau predator dan patogen. Jadi untuk menjauhkan dari patogen bisa dilakukan dengan biosecurity. Jadi biosecurity itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dengan peternakan membuat ide mobil pengangkut ayam yang harganya relatif lebih murah. Dan yang kedua yaitu peternakan yang solid untuk memindahkan ternaknya, unggasnya ke padang rumput yang kemudian dipindahkan lagi jika dilakukan pembersihan kotorannya. Ketika unggas tersebut sudah menjadi besar dan sangat banyak menghasilkan limbah, akan menjadi masalah tersendiri. Dan kemudian pada musim kemarau, ayam pedaging sedikit memerlukan bangunan yang sangat kokoh, air yang mengalir, yang bersih tentunya dan sehat. Selain itu, mencegah predator dan harus memiliki listrik yang baik untuk mengerami dari anak ayam itu sendiri. Jadi peternak dapat dengan mudah memberikan air minum dengan cara menghubungkan air dengan pada bak yang kemudian langsung terhubung dan menuang sendiri pada ayam itu tersendiri. Jadi tidak perlu melakukan penuangan secara manual. Kemudian untuk ternak unggas tersendiri sangat sulit dipindahkan karena mereka sangat sulit untuk adaptasi ke tempat yang baru. Sebelum merencanakan harus mengetahui tujuan kandang dan standar
kandang yang ada untuk kenyamanan dari unggas tersebut. Beberapa unggas untuk yang ayam pedaging ini sangat cepat besar atau sangat cepat pertumbuhannya. Tetapi jika ternak tersebut atau ayam pedaging tersebut lambat untuk besar dan tidak memenuhi tidak memenuhi standar bobotnya, maka hal itu dikarenakan pada pemberian pakan yang kurang baik atau pemberian pakan yang kurang sesuai pada ternak tersebut. Selain itu, untuk unggas tersendiri juga sangat sensitif, seperti pada udara, air, dan ruang perlu dilakukan pertimbangan karena ayam sendiri sangat sensitif terhadap hal tersebut, terutama dalam pemberian pakan seperti sumber protein sesuai kebutuhan, yaitu kurang lebih 60-70% biji-bijian. Untuk ayam pedaging yang usia sudah tua, perlu dilakukan pengurangan pemberian pakan karena hal tersebut akan membuat ternak tersebut membuat ternak tersebut bobotnya tidak sama rata satu sama lain. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas dari daging ayam tersebut, seperti rasa dan tekstur yang tentunya akan sangat berpengaruh. Kemudian untuk ayam pedaging perlu pakan yang dikurangkan, seperti konversi bobot yang untuk satu dan lainnya. Jadi dari peternakan ini mempunyai kunci dari penyakit, yaitu biosecurity yang teratur atau vaksinasi sesuai dengan umur ternak. Kemudian obat-obat juga perlu disediakan. Jadi ketika ternak tersebut terkena penyakit, peternak langsung sigap memberi obat tersebut tanpa perlu mencari obat tersebut. Maka kalau seperti itu, ternak akan tidak terselamatkan dan kemungkinan untuk presentasi kehidupan juga sangat relatif kecil. Biosecurity seperti membersihkan dan melakukan sanitasi pada alat-alat pakan, kemudian juga pada ruangan kandang seperti peternak dalam keadaan bersih, kemudian juga pakaian baju kandang yang dipakai juga dalam keadaan bersih dan tidak terkontaminasi dari bakteri di luar. Hal ini sangat berpengaruh dan juga bisa menjauhkan ternak dari penyakit. Kemudian ketika ternak sudah dewasa, perlu dilakukan pembatasan seperti yang saya bilang tadi, karena hal ini sangat berpengaruh terutama pada ayam pedaging. Karena jika tidak dilakukan pembatasan, maka ternak tersebut akan terus-menerus terjadi kenaikan bobot, sehingga dalam satu peternakan mempunyai bobot yang berbeda. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari video yang pertama, yaitu dalam memelihara unggas perlu memperhatikan beberapa hal, terutama untuk ayam pedaging tersendiri sangat rentan dan sangat sensitif terhadap udara, air, kemudian
keadaan lingkungan, pakan, dan juga pakan yang tidak sesuai atau yang berlebihan juga akan menyebabkan ternak tersebut hasil dagingnya yang tidak tekstur dan hasil daging yang tidak sesuai yang diinginkan. Kemudian juga memerlukan pembatasan pakan untuk ternak yang sudah mencapai bobot yang diinginkan. Juga memperhatikan sanitasi biosecurity pada peralatan pakan atau pada kandang dan juga pada peternak itu tersendiri. Kemudian untuk video yang kedua yaitu membicarakan mengenai pemeliharaan keamanan layer kecil yang akan menghasilkan telur tersendiri, atau lebih tepatnya pada video yang kedua ini menceritakan mengenai ayam petelur yang dipelihara dari layer. Kemudian pemeliharaan ini memerlukan daerah yang sesuai karena memelihara ayam itu sendiri juga sangat rentan karena unggas merupakan salah satu ternak yang sangat sensitif. Untuk peternakan tersendiri dalam kandang, dalam lahan sendiri tidak akan mengeluarkan biaya sewa, tetapi jika peternakan tersebut masih menggunakan lahan yang menyewa, maka peternak setiap tahun akan mengeluarkan uang sewa. Jadi hal ini harus dipertimbangkan lagi baik buruknya untuk pembuatan dan melakukan pembukaan lahan untuk peternakan. Jadi kandang harus dibersihkan setiap hari karena hal ini berpengaruh pada kesehatan ternak, kemudian juga ke kualitas dari telur itu tersendiri, dan tentunya unggas juga sangat memerlukan air, jadi tetap rutin memberikan air, yang mana pada peternakan yang pada video kedua ini belum menggunakan air yang secara otomatis, jadi perlu dilakukan pemberian berkala setiap waktu. Kemudian pemeliharaan ini sangat efisiensi dibandingkan karena akan bisa diteruskan menjadi ternak ayam yang kebanyakan seorang memelihara jantan untuk didewasakan atau dibesar, dan kemudian yang ternak ayam betina tersebut dijadikan ayam petelur. Ayam yang biasa dipelihara di peternakan ini yaitu ayam Node Leyland, yaitu adalah breed dari Inggris yang sangat populer, daging yang cukup, dan ayam ini juga ayam petelur yang baik. Terdapat perbedaan ukuran ayam merupakan masalah yang dihadapi pada peternakan tersebut. Jadi sama seperti ternak yang ayam daging, ternak petelur juga harus dilakukan sama rata pada bobotnya untuk menghasilkan telur yang dalam, besar, atau ukuran yang sama juga. Jadi untuk ternak ini harus
juga dalam keadaan yang bersih. Ternak kandangnya harus keadaan bersih, rapi, dan bebas dari penyakit, yaitu membutuhkan peralatan yang inkubasi dan menetaskan telur. Dengan inkubator yang umum akan mendapatkan telur ayam yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian untuk ayam diidentifikasi untuk berbagai hal seperti siap bertelur, pakan yang baik, dan protein yang cukup, serta vitamin. Atau untuk ayam petelur tersendiri harus mempunyai kalsium yang cukup, karena kalsium sangat berpengaruh pada hasil telur itu tersendiri. Untuk mendapatkan kuning telur yang baik, perlu diberikan pakan yang baik juga, seperti pemberian kalsium yang tinggi untuk ternak akan membuat cangkang telur tersebut baik. Dan selain kalsium juga diberikan biji-bijian atau jagung kuning yang sangat baik untuk ayam petelur. Kemudian untuk terkait pencahayaan juga perlu dilakukan dan dikaji lagi, karena kualitas udara juga berpengaruh kepada ventilasi untuk ayam tersebut. Tetapi jika dalam keadaan panas atau ventilasi yang kurang baik, maka ayam tersebut akan menghasilkan telur sedikit dibandingkan dengan keadaan ventilasi yang baik dan udara yang sejuk, karena dalam menurunnya kadar oksigen dan karbon dioksida yang jauh lebih tinggi dalam peternakan akan menjadi suatu masalah, karena ternak tersendiri tidak bisa mengubah protein atau oksigen tersebut dalam tubuhnya untuk menjadikan kalsium di darah pada ternak tersebut, memindahkan kalsium dari darah untuk membuat kulit telur. Maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang atau perlakuan, karena jika kalsium pada ayam petelur berkurang, maka hasil kualitas dari cangkang telur tersebut menjadi tipis dan sangat rentan untuk menjadi retak, karena hasil telur juga berpengaruh sangat pada pakan yang diberikan, keadaan lingkungan kandang, dan kandungan pakan seperti kalsium yang saya sebutkan tadi, seperti protein, energi, atau biji-bijian seperti itu. Jadi kesimpulan untuk video yang kedua ini yaitu, jika dalam keadaan panas, ayam perlu memerlukan ventilasi yang baik, serta memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti kalsium yang cukup, energi, juga protein. Jadi hal ini berpengaruh pada cangkang telur dan kemudian juga berpengaruh pada kuning telur yang dihasilkan. Maka agar hasil telur baik, maka harus dilakukan pemberian pakan yang sesuai juga. Kemudian untuk video yang ketiga atau video yang terakhir yaitu
mengenai cuaca di berbagai negara sangat berbeda. Karena hal ini membuat harga ayam tersendiri juga berbeda di setiap negaranya. Terkadang akan mengalami kenaikan atau penurunan. Seperti akan dibicarakan dalam penjualan ayam yang kurang dari 1.000 ekor setiap tahunnya, dan penjualan ini langsung di peternakannya, maka dari itu akan menyebabkan penurunan pada penjualan ternak secara dari pemerintah tersebut. Jika itu menjadi masalahnya, produsen menyembelih dan menjual 1.000 ayam tanpa pemeriksaan, tanpa izin, dan merupakan janji dari peternakan itu sendiri. Hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena penjualan hanya dapat dilakukan langsung pada konsumen, atau konsumen datang ke peternakan dan dilakukan pemeriksaan dan pemahaman kepada konsumen atau peternak-peternak, yang mana dengan merubah konsep ini, penjual juga disediakan harus memenuhi syarat yang ada, seperti ketika sudah memenuhi syarat, maka peternakan tersebut bisa melakukan penjualan secara grosir atau ecer kepada konsumen. Proses penjualan pada telur, daging ayam sangat perlu melakukan proses pengemasan. Jadi dari pemrosesan pengemasan memerlukan sampel untuk mempersiapkan dan memenuhi kriteria pada penyimpangan yang telah terjadi. Hal ini terkait dengan keamanan pakan yang sudah ditentukan di setiap negara yang berbeda-beda tentunya. Dalam telur ayam, selain telur ayam, penjualan daging ayam juga memerlukan izin dan dari lisensi yang ada kepada peternakan itu tersendiri, atau peternakan mendaftarkan ternaknya kepada pemerintah atau kepada izin kepada salah satu untuk membuat hasil ternak tersebut dapat mempunyai izin atau lisensi, sehingga tidak menjadi masalah pada setiap produsen atau setiap konsumennya, baik itu dari peternakan kecil atau peternakan yang besar, karena hal ini sangat menjamin kesehatan, keamanan, dan dari keutuhan ternak tersebut, baik dari telur atau dan dari dagingnya. Perlu dilakukan pemeriksaan karena adanya peraturan mengenai standar kualitas pada ternak itu tersendiri. Tentunya pada setiap negara juga mempunyai standar kualitas yang sama, dan atau bisa jadi standar kualitas telur dan ayam yang berbeda karena setiap negara mempunyai peraturan tersendiri. Kemudian untuk kesimpulan yang didapat dari video yang terakhir ini atau video yang ketiga ini, yaitu pada peternakan kecil atau besar,
perlu melakukan izin atau mendaftarkan pada lisensi baik yang dijual ayam utuh, telur, daging untuk keamanan dari pangan tersebut. Jadi hal ini tidak akan menjadikan masalah pada penjualan atau izin yang mana pada ternak tersebut. Kemudian hal ini perlu pemrosesan yang lama karena terkait adanya hal biaya yang mahal dan juga syarat yang ada dalam pemerintah yang telah dibuat tentunya untuk memenuhi penyimpanan atau tidak, dan fisik yang masih baik untuk dilakukan penjualan pada pada telur atau daging ayam tersebut. Jadi di setiap negara tentunya juga mempunyai standar kualitas yang berbeda karena setiap pemasaran sangat diperlukan izin atau lisensi dari pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika memang saya kurang jelas dalam menceritakan video atau hasil resum saya atau terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.